Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu. Salam. Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat sore. Hari ini kita boleh menikmati kasih sayang dari Tuhan Yesus. Kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya. Semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Haleluya. Mari kita menaikkan setiap ucapan syukur kita di hadapannya. Kita angkat pujian yang menyatakan Tuhan bahwa Engkaulah Yesus yang menjadi pengharapan bagi jiwaku. Setiap saat kami mau memuji nama-Mu Tuhan Yesus. Glory. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tuhan
Mari masuk dalam doa pembuka. Segala puji syukur bagimu Bapa di sorga. Haleluya. Tuhan Yesus, kembali sore malam hari ini Tuhan, kami kembali datang ke rumah-Mu mengucap syukur Tuhan, karena hati kami penuh dengan sukacita atas segala kasih-Mu sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami yang boleh kami terima, yang kami boleh rasakan. Sekalipun Tuhan tantangan dan permasalahan boleh ada, namun Tuhan Yesus, biarlah kami senantiasa tidak memandang lebih besar Tuhan semua permasalahan itu daripada segala kuasa-Mu yang boleh Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sore malam hari ini Tuhan, kami hendak memuji nama-Mu dan kami juga hendak menerima berkat firman-Mu Bapa. Oleh karena itu Tuhan, mari Kau layakkan kami, ampuni segala dosa dan salah kami ini Tuhan. Sepanjang hari ini yang kami boleh Tuhan lakukan, oh Tuhan, baik yang kami sengaja maupun tidak kami sadari ya Bapa. Mari Tuhan, kami mohon belas kasihan daripada-Mu, sehingga Tuhan segala pujian syukur kami boleh layak Tuhan menjadi persembahan kepada-Mu Bapa. Dan Tuhan, mari Engkau juga yang kan, oh Tuhan, memberkati oh Tuhan para hamba-hamba-Mu, baik pemimpin pujian, para pemain musik, juga Tuhan kami semua Bapa, Kau yang memberkati kami sehingga Tuhan kami boleh senantiasa menerima urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Tuhan di dalam pujian kami bersuka cita, kami boleh berkemenangan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk saudara seiman kami. Mari Bapa, Engkau yang memimpin perjalanan mereka, baik yang di dalam persiapan, di dalam perjalanan, sehingga Tuhan mereka boleh tiba di tempat ini untuk bersama-sama dengan kami Tuhan, oh untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mulaikan ibadah kami sore malam hari ini dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin, haleluya, haleluya. Kembali kami menyapa. Shalom Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Ada sukacita? Amin. Boleh kasih senyum kiri kanan? Haleluya. Rancangan Allah buat setiap kehidupan kita selalu yang terbaik. Amin. Hidup kita ada di dalam tangannya. Hari ini hari yang terbaik. Setiap hari selalu terbaik di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Amin. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, akan ku pikul salibku. Cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, Kau kuatku. Teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur senantiasa.
baik dalam kehidupan kita. Amin. Roh Kudus sudah tercurah buat setiap kehidupan kita. Haleluya. Berikan damai sejahtera, sukacita, memampukan kita untuk hadapi apapun juga. Amin. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau menikmati anggur baru-mu. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, Memulihkan umatnya. memulihkan umatnya. Haleluya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah Dengan sukacita, memenuhi hidupmu dan hidupku. dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya. Oh haleluya. Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib, memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya Dengan sukacita. Sukacita yang berasal dari Tuhan Yesus. Oh haleluya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, Nyata kuasanya. kuasanya. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Urapi umatnya, nyata kuasanya. Haleluya. Nyata kuasanya di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Kami hidup karena anugerah-Mu saja. Amin, amin. Bukan dengan kekuatan kami. Yesus. Tapi karena kasih-Mu yang begitu besar. Kau yang sudah menebus dosa kami. Bersyukur Tuhan. Kau yang tetap
berikan kesempatan untuk kami datang kepadamu pada sore ini. Amen, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus-Mu selalu ada buat kami, menolong kami, memampukan kami, Terima kasih. menuntun setiap langkah hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Hati kami haus akan Engkau. Firman-Mu yang berkuasa, Roh Kudus yang ajaib. Kami perlu kuasa-Mu. Oh haleluya. Haleluya. Haus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau mengasihiku, Kau yang pedulikanku. Oh
kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Saudari Resa masuk di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu dengan segenap hati kami. Kami naikkan ucapan syukur kami kepadamu Bapa, karena kami tahu bahwa Engkau penolong kami. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah kami. Kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, dan kami punya Allah yang hebat. Dan itulah Engkau Yesus namanya. Dan tiada satupun Allah lain yang sanggup menandingi. Sebab kuasa-Mu tidak tertandingi Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, hanya pujian dan syukur yang kami naikkan kepadamu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu. Sungguh kami rasakan Tuhan dari waktu ke waktu, begitu besar karya Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, ajari kami untuk punya sikap hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Engkau. Ajari kami untuk punya satu sikap hidup yang menyenangkan hati Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang menunjukkan bahwa hidup kami adalah penyembahan bagi Engkau Tuhan. Maka dari itu, mari Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan disampaikan sore hari ini, kiranya firman Tuhan yang akan disampaikan itulah isi hatinya Tuhan, itulah perkataannya Tuhan bagi kami. Mari Tuhan, bukakan semua rahasia firman-Mu, singkapkan semua yang terselubung Tuhan, agar sore malam hari ini kami boleh sungguh melihat, kami boleh merasakan apa yang harus kami ubah, apa yang harus kami perbaiki dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kehidupan kami menjadi dupa yang harum di mata Engkau, berkenan di hadapan Engkau, menjadi satu kehidupan yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk pengurapan atas hamba-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu, Ibu Gembala hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya hikmat Allah, kebijaksanaan itulah yang Tuhan taruh dalam kehidupan hamba-Mu. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Mari Tuhan berikan hati kami yang rendah hati, telinga yang mau mendengar, agar firman Tuhan yang akan disampaikan tidak berlalu dengan sia-sia, namun akan kami hidupi dalam setiap kehidupan kami. Inilah Tuhan Yesus, doa ucapan syukur kami. Kami naikkan, kami mohonkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap dengar firman, kita mau sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat menikmati firman Tuhan. Amin ya. Karena pada sore malam hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Itu semua bukan kebetulan, tetapi kebaikan Tuhan nyata di dalam kehidupan setiap kita. Supaya kehidupan kita lebih hari lebih setia, lebih hari lebih dewasa, lebih hari lebih mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita akan buka Alkitab kita dan bangkit berdiri. Kita membaca di dalam 2 Korintus 2 Korintus pasal 3, masih tentang kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus sangat penting di dalam kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Karena Roh Kudus adalah guru besar. Roh Kudus adalah pembela kita, yang mengajar kita, yang mendidik kita. Kita tidak mengerti menjadi mengerti. Karena kuasa Allah nyata di dalam kehidupan setiap kita yang percaya, yang sungguh-sungguh taat kepada Tuhan Yesus. 2 Korintus pasal 3 ayat 17. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada. Dan kita semua mencerminkan
Amin. Terima kasih, dipersilahkan duduk. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Mengerti kemerdekaan? Ada kebebasan. Bebas, ya saudara. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus hidup kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan mengerti segala sesuatu. Rencana Tuhan itu indah dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Penuhilah kehidupan saudara dengan kuasa Allah dan Roh Kudus Allah, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Oleh sebab itu kita bersyukur. Kita percaya bahwa roh Allah ada di tengah-tengah ibadah kita malam hari ini. Oleh sebab itu kehidupan kita harus kita kosongkan, kita undang selalu Roh Kudus, supaya Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan saudara dan di dalam hati saudara dan saya. Karena Roh Kudus adalah guru besar yang selalu mengajar. Kita tidak mengerti, kita bodoh. Tetapi kalau kita undang Roh Kudus datang memberikan pengajaran kepada saudara. Dan kita baca di dalam Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Amin. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan selalu inginkan kepada saudara dan saya, kita banyak berdoa, kita banyak menyembah. Disitulah ada kuasa besar dinyatakan. Roh Kudus akan tinggal diam di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus, kita tidak akan mengerti segala sesuatu tentang sorgawi. Karena bahasa roh itu adalah bahasa sorga, ya saudara. Tidak dimengerti oleh siapapun. Yang mengerti itu hanya Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita lemah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita akan mengerti segala sesuatu. Disitulah mujizat akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kalau kita berdoa, jangan instan ya saudara. Kita harus berdoa di dalam pujian dan penyembahan. Undang kuasa Roh Kudus hadir. Kalau kita berdoa instan, tidak mungkin Roh Kudus hadir. Tetapi kalau kita naikkan pujian, muliakan Dia, sembah Dia dalam roh, disitulah kuasa Allah hadir di dalam doa saudara dan saya. Kita harus selalu bersyukur karena Allah selalu ada, turut bekerja di dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu iman itu sangat penting ya saudara. Iman itu harus iman yang kuat, yang kokoh, yang berakar. Bukan hanya iman ikut-ikutan, hura-hura ikut Tuhan. Jangan ya saudara. Tetapi harus serius. Karena ini udah akhir zaman. Antikris sudah ada. Antikristus, anti Tuhan itu sudah ada. Oleh sebab itu kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tidak akan tergoyahkan. Kita tidak mungkin menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada saudara. Saya tidak mampu Tuhan. Saya tidak mampu Roh Kudus. Tetapi kalau ada Roh Kudus yang akan memampukan. Karena Dia adalah guru
di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Kita baca di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Oleh sebab itu kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita punya hak. Punya hak kita menjadi ahli waris daripada Allah. Karena Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Tidak takut lagi menghadapi apapun, karena ada pembela yang agung, ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita, hati kita, pikiran kita. Sehingga kita kuat mampu menghadapi apapun, bukan kekuatan kita, tetapi Roh Kudus yang memampukan dalam kehidupan saudara dan saya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ahli waris kerajaan sorga. Oleh sebab itu kita berbahagia kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Susah, saya tidak pernah ingin penuh dengan Roh Kudus, saya tidak pernah mendapat, karena masih ada terselubung di dalam kehidupan mata rohani kita, hati kita. Oleh sebab itu buka terselubung itu, usir dalam nama Yesus, supaya kita bisa penuh dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan memikirkan hal-hal duniawi terus ya saudara. Di pikiran kita itu selalu memang manusia ya. Tidak mungkin berdusta hati kita. Yang dicari itu uang. Selalu uang. Uang itu akar dari kejahatan. Kalau kita tidak bisa mengatur uang, kita akan hidupnya susah. Tetapi kalau kita cari Tuhan penuh dengan Roh Kudus, rasanya damai, sejahtera, mujizat itu selalu ada terjadi. Pertolongan Tuhan itu selalu ada. Berkat itu akan selalu mengalir. Oleh sebab itu jangan khawatir, kata firman Tuhan. Jangan takut menghadapi apapun. Jangan hidup serakah. Jangan hidup serakah. Apa yang Tuhan beri itu kita nikmati dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dengan jalan satu-satunya harus banyak berdoa. Di situ ada kuasa besar, ada Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya. Kita harus bersyukur. Firman Tuhan ini firman pengajaran, mengajar kepada saudara dan kepada saya. Kita harus belajar takut akan Tuhan, mengerti apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Tuhan kalau sudah berjanji, Tuhan Yesus harus ditepati. Digenapilah firman Allah untuk saudara dan saya. Oleh sebab itu jangan
terlalu pikiran kita ini keduniawian ya saudara. Kita mau belajar terus tentang firman Allah. Siapa yang tidak membutuhkan? Semua membutuhkan. Tetapi utamakanlah Tuhan lebih dari segala perkara. Dulu juga saya tidak mengerti apa-apa, tidak mengerti terus terang. Saya suruh melayani tidak mau. Apalagi suruh khotbah, saya tidak mengerti, saya tidak bisa. Selalu papi aja terus. Kapan bisanya katanya gitu. Ya doain aja kata saya. Ada waktunya segala sesuatu. Di dalam pengkhotbah segala sesuatu ada waktunya. Amin. Oleh sebab itu kita harus mengeluarkan kata-kata bersyukur, bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu mengerti apa yang kita inginkan. Karena Tuhan yang tahu hati saudara, hati saya. Dengan jalan satu-satunya harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Kita membaca lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 6. Di belakang 1 Yohanes. Satu Yohanes pasal 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Oleh sebab itu kita harus mendengar suara Roh Kudus. Karena Roh Kudus selalu mendidik saudara dan saya, mengajar saudara dan saya. Supaya kehidupan kita mengerti apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita sebagai hamba, sebagai umat, sebagai jemaat. Harus lebih hari lebih dewasa di dalam Tuhan. Bukan seperti kanak-kanak terus. Jangan sampai kita menjadi jemaat Tuhan, umat Tuhan, cuman ikut-ikutan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengajar kita ini harus sebagai murid. Kalau murid itu taat kepada guru, kalau tidak taat dia tidak akan mendapatkan nilai yang baik. Kita juga begitu kepada Tuhan, harus kita taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya. Itu yang harus kita lakukan, itu yang harus kita perbuat. Kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kapan kita akan mendapatkan mujizat daripada Tuhan? Kapan kita bisa penuh dengan Roh Kudus? Oleh sebab itu kita bersyukur. Firman Tuhan selalu datang mengajar, menegur, menasehati saudara. Dan karena firman Tuhan ini kalau sudah mengajar itu keras ya saudara. Menyakitkan hati, tetapi demi untuk keselamatan jiwa saudara dan saya. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang harus kita perbuat kepada Tuhan. Karena akhir zaman ya saudara, sebentar lagi Tuhan datang. Kasih ini menjadi tawar kepada Tuhan. Iman kita akan gugur kalau kita tidak penuh dengan Roh Kudus. Tetapi kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita tetap kuat. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, seberat apapun penyakit yang datang dalam kehidupan kita, kita tetap kuat. Karena kita percaya bahwa Allah itu Allah yang ajaib. Dia adalah dokter kita di atas segala dokter, penguasa di atas segala penguasa, yang berkuasa di bumi, di sorga atas kehidupan kita. Hidup kita ini bukan milik kita lagi, miliknya Kristus, miliknya Tuhan Yesus. Kita mau lari kemana? Hanya Dialah satu-satunya penolong yang sungguh dan pembela yang agung. Oleh sebab itu kita harus penuh dengan Roh Kudus, jangan main-main. Carilah kepenuhan Roh Kudus.
Di situ ada kuasa besar, kita akan merasakan, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita merasakan rasanya lega, bebas. Nggak ada, biar ada banyak kesusahan, banyak tantangan, banyak, rasanya plong, bebas, merdeka. Amin. Rasanya merdeka. Ada yang membela gitu, ada yang menolong, ada yang memperhatikan. Bebas kalau penuh dengan Roh Kudus. Karena tidak ada satupun yang mengerti bahasa Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah bahasanya Tuhan, bahasa sorga. Yang membaptis air adalah hamba Tuhan. Tetapi yang membaptis Roh Kudus adalah Tuhan Yesus sendiri. Oleh sebab itu kita harus plong, sembah Dia dalam roh dan kebenaran. Jangan berdoa langsung minta. Berdoa langsung berkata-kata. Jangan. Bila perlu 1 jam, sembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kita harus ada waktu untuk berdoa. Mempunyai waktu untuk berdoa. Doa pribadi ya saudara. Bersekutu, berbicara dengan Tuhan Yesus. Di dalam roh dan kebenaran. Kalau tidak begitu kita tidak akan merasakan Roh Kudus hadir di dalam kehidupan. Kita tidak akan merasakan, kita akan berbicara dan kepenuhan Roh Kudus. Oleh sebab itu firman Tuhan selalu datang, mengajar. Kalau firman Tuhan mengajar, keras seperti palu, seperti api, panas. Tetapi kita bersyukur. Itulah jalan keselamatan untuk jiwa saudara dan saya. Jangan hanya memikirkan dunia. Dunia tidak ada habisnya. Saudara mempunyai kekayaan segunung apapun. Kalau Tuhan panggil ntar malam, tidak ada yang dibawa. Tidak. Semua ditinggalkan. Semua ditinggalkan. Hanya membawa iman kita kepada Allah. Oleh sebab itu harus penuh dengan Roh Kudus supaya nama saudara dan tidak dicoret di buku kehidupan. Amin. Amin. Jangan tegangnya saudara. Harus bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Ingat itu baik-baik. Harta yang kita miliki tidak akan dibawa semua, dibuka. Yang dibawa hati kepada Tuhan menghadap. Oleh sebab itu kita bersyukur harus penuh dengan Roh Kudus. Tuhan berjanji sekali-kali aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah berdusta. Pasti semuanya digenapi oleh Tuhan. Amin. Oleh sebab itu kita harus bersyukur. Masih 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 kita baca. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kudus lebih besar, lebih berkuasa untuk menolong dan menyelamatkan jiwa saudara dan saya. Semua harta dunia itu ditinggalkan ya saudara. Memang kita sama-sama membutuhkan, tetapi jangan terlalu. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan saudara dan saya. Orang yang taat, orang yang setia melakukan firman, tidak mungkin sengsara. Semua dilimpahkan, itu janji firman Tuhan. Oleh sebab itu setia, hidup baik, hidup jujur, takut akan Tuhan, sudah beres. Pekerjaan diberkati, rumah tangga diberkati, usaha diberkati, semua diberkati. Itu janji Tuhan. Ya dan amin. Tuhan berjanji bukakan tingkap langit akan curahkan berkat. Tapi masih ragu-ragu manusia ini. Seringkali ragu. Makanya tidak terjadi. Ikut Tuhan berapa puluh tahun, ada yang 40, 50, 60, tapi hidupnya gitu, tidak ada perubahan. Firman Tuhan datang malam hari ini menasihati saudara dan saya supaya kita sadar, berbalik kepada Tuhan dan bertobat, takut akan Tuhan, cari kepenuhan Roh Kudus. Hidup saudara dan saya akan berbahagia,
Bebas, bebas, bebas. Tuhan selalu menyertai saudara dan saya. Karena Allah selalu turut bekerja dalam segala hal yang kita kerjakan. Oleh sebab itu jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Hiduplah benar, jujur, takut akan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, satu. Enggak banyak Tuhan minta, satu. Jujur, benar, takut akan Tuhan, udah. Kita baca kembali di dalam Efesus. Berjuang terus sampai Tuhan datang ya saudara. Saya juga sedang berjuang terus. Saya tidak merasa bahwa saya sudah benar, suci, tidak. Kita sama-sama berjuang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Efesus pasal 6 ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu. Itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kalau kita bicara itu bukan kita, tetapi Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, mulut kita. Sehingga Roh Kudus yang memberikan keberanian. Tidak ada takut lagi karena ada Roh Kudus yang berbicara melalui mulut, bibir, lidah saudara dan saya. Sehingga kita berani apapun yang terjadi dalam kita tetap maju karena kita punya pembela yang agung, yaitu kuasa Allah dan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus mengerti. Belajar terus sampai Tuhan datang. Berjuang terus sampai Tuhan datang. Sehingga kita akan mendapatkan anugerah, kemurahan, pertolongan. Sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Karena bukan kuat dan gagah kita, tetapi kuasa Roh Kudus dinyatakan dalam kehidupan. Oleh sebab itu jangan diabaikan Tuhan, jangan diabaikan firman Allah. Tetap hidupi firman Allah. Disitulah kuasa Allah akan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Jangan takut menghadapi apapun yang ada di dunia. Yang penting kita takut akan Tuhan. Karena Tuhan yang bisa membunuh jiwa dan roh kita. Di dunia tidak ada seperti Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya penolong yang sungguh dan pembela yang agung. Kalau kita punya Roh Kudus Tuhan Yesus, jangan takut, tenang hidup. Jangan takut kekurangan, kelaparan, jangan. Tuhan Yesus akan memelihara umatnya. Tuhan Yesus akan memelihara hambanya. Selalu berkat itu mengalir dan mengalir. Kalau kehidupan saudara dan saya benar, di hadapan Tuhan jujur, takut akan Tuhan, sudah beres. Bersukacitalah senantiasa. Berdoalah senantiasa. Kita baca di dalam Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh,
baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Tidak boleh ya saudara. Saling menentang, saling mendengki. Kita sebagai umat pilihan Tuhan adalah saudara bersaudara. Kasih persaudaraan. Harus saling mengasihi, saling mendukung, saling menolong, dan saling membantu. Ya saudara, amin. Amin. Oleh sebab itu kita selalu diikat oleh tali kasih persaudaraan. Itulah kesenangan kita sebagai umat pilihan Tuhan dan hamba-hamba Tuhan. Kita ini bukan orang lain lagi tetapi saudara di dalam Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Semuanya disalibkan. Tidak mau lagi melakukan keduniawian ya saudara. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menentang dan saling mendengki. Oleh sebab itu kalau kita melihat saudara seiman kita, berilah dahuluilah salam. Jangan kata Sunda, maaf bicara, jangan bedegong. Jangan sombong. Harus rendah hati, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Beri salam, beri hormat, saling mengasihi. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu. Tidak ada nafsu duniawi lagi ya saudara. Tetapi kita selalu, hidup kita itu jadi berkat. Menjadi anak-anak Tuhan yang rohani, yang takut akan Tuhan, yang saling mengasihi, yaitu Philadelphia, kasih persaudaraan. Dan janganlah kita gila hormat, jangan pengen dihormat terlebih dahulu, tetapi kita harus mengasihi lebih dulu. Itu namanya anak Tuhan, hamba Tuhan rendah hati. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita. Itulah anak Tuhan, umat Tuhan, hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Kasih persaudaraan itu harus dipelihara. Mulut kita juga harus dijaga ya saudara. Jangan suka membicarakan saudara seiman kita. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Firman Tuhan selalu mengajar. Demi kebaikan saudara dan menjadi berkat. Di mana-mana kita menjadi berkat dan diberkati oleh Tuhan. Sehingga kita mempunyai kesaksian bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus yang kita layani itu Allah yang hidup. Allah yang penuh kasih. Yang selalu ada di dalam kehidupan setiap saudara dan saya. Kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Ayat 6 dan 7 ya. Maaf, bukan 1 Korintus tetapi Yohanes pasal 3. Maaf saya salah. Yohanes pasal 3. Ayat 6 dan 7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh.
Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Kita harus dilahirkan kembali. Supaya kehidupan kita menjadi hidup baru, ya saudara. Menjadi hidup baru. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Cara bagaimana harus dilahirkan kembali? Kita sudah besar begini, itu adalah rahasia Allah. Supaya kehidupan kita menjadi hidup baru. Biasanya kita menyimpang, tidak menyimpang. Biasanya kita sering berbicara tidak baik, menjadi berbicara dengan baik, menjadi berkat. Nama Tuhan dipermuliakan. Itu adalah hidup baru. Tingkah laku yang buruk semuanya dibuang. Tidak ada lagi, tetapi yang baru sudah datang untuk saudara dan saya. Amin. Yang baru itu sudah datang untuk saudara dan saya, supaya kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita berada dan diberkati oleh Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu intinya kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, menjadi kesaksian. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala sesuatu bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semuanya oleh kuasa kemurahan, pertolongan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat dan diberkati, berkenan kepada Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Kita baca di dalam Efesus 4 ayat 30. Kembali lagi ke Efesus. Efesus pasal 4 ayat 30. Tiga puluh, 31 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Telah mengampuni saudara dan saya. Oleh sebab itu kita menjadi berkat. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jangan mendukakan Roh Kudus. Tetap Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kita, hati kita. Kalau kita berbuat serong atau tidak benar, Roh Kudus akan pergi meninggalkan kehidupan kita. Tidak betah ada di dalam kehidupan kita, tidak betah. Tetapi kalau hidup kita selalu menjadi berkat, Roh Kudus adalah dalam kehidupan kita tetap menjadi penolong saudara, menjadi penghibur saudara, yang selalu menguatkan di dalam iman percaya saudara dan saya. Oleh sebab itu Roh Kudus harus dipelihara. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu, tidak bisa. Sangat penting sekali Roh Kudus harus tinggal diam di dalam kehidupan kita, hati kita. Karena Roh Kudus yang selalu mengajar saudara, dan kita tidak mengerti menjadi mengerti. Tidak tahu menjadi tahu. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada saudara, adalah penolong saudara dan saya. Jangan kita hidup tidak berkenan kepada Tuhan.
Roh Kudus akan menghilang. Pergi lagi kepada Bapa di sorga. Oleh sebab itu firman Tuhan datang kepada saudara malam hari ini, kita harus bersyukur. Kita bangga memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Kita akan bahagia hidup selama-lamanya sampai Tuhan panggil, kita tetap bahagia kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Semuanya yang tidak berkenan dibuang. Yang kotor-kotor dalam tubuh kita dibuang. Kejahatan apapun semuanya dibuang. Saya seringkali menasehati, jangan suka, maaf bicara, judi. Orang judi itu ceritanya tidak ada orang kaya dari judi. Orang miskin dari judi banyak. Tadinya banyak harta jadi habis, maaf bicara. Secara kasar ludas semua jadi sengsara. Menyengsarakan anak istri. Jangan, Tuhan benci dengan judi. Lebih baik kita berusaha yang baik, yang jujur. Takut akan Tuhan. Pasti usaha kita, bisnis kita diberkati dengan berkelimpahan. Sehingga kita mempunyai kesaksian bahwa Tuhan Yesus baik. Selalu memberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Saya suka kasihan kepada anak Tuhan, umat Tuhan yang suka judi. Menyengsarakan anak istri. Dia tadinya punya segala-gala. Sekarang dia tidak punya apa-apa. Menangis, menyesal. Sesal kemudian tidak ada gunanya. Oleh sebab itu kita harus sadar. Harus setia kepada Tuhan. Dan harus penuh dengan Roh Kudus. Supaya hidup kita tidak tersesat. Dan tidak menyimpang dari rel firman. Tidak menyimpang dari rel firman. Tetap kita taat kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus sumber segala-gala. Tuhan Yesus sumber segala-gala. Utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Hidupmu, hidupku akan bahagia. Diberkati rohani kita. Amin. Diberkati rohani kita. Jangan mikirin dulu jasmani. Jasmani itu akan mengikuti. Kalau rohani kita sudah penuh, jasmani datang sendiri. Itu mujizat terlalu datang terus. Selalu datang terus. Sehingga kita punya kesaksian. Jangan hidup jadi anak Tuhan, hamba Tuhan tidak punya kesaksian. Karena tidak menjadi berkat dan tidak diberkati. Harus diberkati dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh sebab itu jangan takut bersaksi, Tuhan Yesus baik. Roh Kudus baik, guru besar kita. Bapa yang bertata di surga baik. Yang selalu memelihara hidup saudara, hidup saya. Oleh sebab itu kita bersyukur kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah satu-satunya penolongku. Gunung batuku, perisaiku, kota bentengku, tempat perlindungan dan tempat pertolongan saudara dan saya. Amin. Tempat pertolongan saudara dan saya hanya Tuhan Yesus. Pertolongan manusia itu sifatnya sementara dan terbatas. Tetapi Tuhan Yesus kalau menolong saudara dan saya tidak ada batasnya. Selalu hadir Tuhan menolong saudara dan saya. Tapi dengan syarat kita harus takut akan Tuhan. Amin. Harus amin. Firman Tuhan harus diaminkan. Matius 28 ayat 19 dan 20. Kita baca. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 kita baca bersama-sama. Sudah mendapat? Kita bangkit berdiri baca bersama-sama ayat terakhir. Matius 28 ayat 19 dan 20. 3, 2, 1.
Amin. Saya baca ulang. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sampai kepada akhir zaman. Itulah kebaikan Tuhan, selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Amin kan? Amin. 1, 2, 3. Amin. Tutup Alkitab kita. Kita mau angkat pujian. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari kita tidak dapat jalan sendiri tanpa Roh Kudus. Tetapi kalau ada Roh Kudus, kita akan kuat dan mampu menghadapi apapun juga. Karena Roh Kudus adalah penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita bangkit berdiri. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan Kudus, Kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang dimana Yesus Yang dari awal, peganglah tanganku Roh. Peganglah tanganku Roh. Nanti Ibu Memei berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Haleluya. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada
Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Nama yang beri kita menang, Yesus namanya. Ya Allah yang kudus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kebenaran sejati Tuhan. Firman-Mu adalah harta yang berharga bagi kami Bapa. Terima kasih Tuhan, tak habis-habisnya Tuhan kesetiaan Tuhan. Kesabaran Tuhan untuk membimbing kami. Itu Roh Kudus lembutkan setiap hati kami. Agar firman-Mu Tuhan boleh bertahta di dalam kehidupan kami. Dan mengubahkan kami Tuhan menjadi orang percaya yang dewasa di dalam Engkau Bapa, yang tahan uji Tuhan, yang mau bertekun Tuhan dan mau belajar Tuhan dan mau mengalami lahir baru di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas nasihat firman-Mu. Tidak mau kami lupakan Tuhan, tapi kami mau hidupi setiap hari. Mau kami bawa pulang Tuhan dan kami renungkan terus Tuhan, bahwa hidup ini akan menjadi indah ketika kami mau taat akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kuasa-Mu tak terbatas Bapa. Sanggup mengubahkan hati yang keras menjadi hati yang lembut. Hati yang oh Tuhan cinta dunia menjadi hati yang cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, mengubah hati yang tidak setia menjadi hati yang setia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kemurahan Tuhan. Firman-Mu bagaikan mutiara yang mahal Tuhan. Mau kami jaga Tuhan, mau kami pelihara, mau kami lakukan Tuhan. Mau kami hidupi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau tidak ada firman-Mu Tuhan, hidup kami menjadi tidak terarah. Hidup kami menjadi liar dan brutal Tuhan. Hidup kami menjadi duniawi Tuhan. Tetapi oleh karena ada firman-Mu, kami mendapatkan petunjuk Bapa. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Kemana kaki kami harus melangkah, bagaimana kami harus hidup Tuhan. Hanya firman-Mu yang dapat menjelaskannya. Sebab itu Bapa, malam ini kami bersyukur. Kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan roh kebenaran itu tetap tinggal di dalam hati kami. Hanya Roh Kudus Tuhan yang dapat menginsafkan kami bahwa kami perlu akan kebenaran-Mu Bapa. Kami mau terus tinggal di dalam kebenaran-Mu. Ajar kami, mampukan kami menghargai betapa berharganya firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya malam ini Tuhan tidak ada seorang pun yang mengeraskan hati. Tetapi kami mau bersyukur betapa limpahnya kekayaan sorga yang diberikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar Tuhan, kami akan mempersembahkan yang terbaik yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kami. Mampukan kami memberi yang terbaik dengan hati yang tulus Tuhan. Terima kasih untuk memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas semuanya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk segala anugerah Tuhan. Inilah ucapan syukur kami Bapa. Kami serahkan hanya di dalam nama Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus begitu baik buat setiap kehidupan kita. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan malam ini. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kita. Sambil kita sama-sama bernyanyi. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mau
kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali kami mengundang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada sore malam hari ini. Kembali kita akan sampaikan kepada Tuhan Yesus. Peganglah kehidupan kami ini Bapa. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus. Pimpin setiap langkah kami. Kami tidak dapat jalan sendiri. Sebentar kami akan tinggalkan rumah-Mu. Tapi kami percaya ada Roh Kudus yang menyertai hidup kami. Menyertai setiap langkah kami. Hingga hidup kami boleh jadi kesaksian. Jadi berkat dimanapun kami berada. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Glory, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kuduslah Engkau. Kudus, kudus Tuhan. Kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib, oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang iman, Yesus namanya. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan. Engkau yang maha kudus. Engkau Yesus Tuhan. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Oh ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama Yesus yang berikan kemenangan, nama yang iman, Yesus namanya. Nama yang iman, Yesus namanya. Nama Yesus sumber kemenangan. Nama yang iman, Yesus namanya. Amin, haleluya. Yesus sumber kemenangan bagi kami. Roh Kudus penolong kami yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan kasih Kristus, Bapak Immanuel masuk di dalam doa penutup dan nanti doa berkat disampaikan oleh Ibu Gembala. Haleluya.
Haleluya Yesus. Ini yang menjadi iman kami, bahwa nama Yesus yang menjadi kemenangan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kalau Engkau yang memegang tangan kami untuk kami bisa lalui hari-hari kami, Tuhan. Kami bersyukur pada malam hari ini, di mana firman Tuhan yang boleh menguatkan kehidupan kami. Biarlah kami akan menanggalkan kehidupan kami yang lama. Amin. Untuk kami menjadi manusia baru. Untuk kami penuh dengan pertobatan. Untuk kami bisa bersama dengan Tuhan. Karena tanpa Engkau kami tidak bisa berjalan. Dan kami tidak bisa untuk hidup. Tetapi kami bersyukur Engkau yang menjadi sumber kehidupan di dalam kehidupan kami. Dan sungguh ajaib nama-Mu Yesus. Ketika kami ada di jalannya Tuhan. Ketika kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa. Di mana kami tahu Tuhan, tanda-tanda kedatangan-Mu sudah ada. Bahwa perang antar bangsa sudah terjadi. Ini yang akan menjadi untuk mengingatkan kami selalu dekat dengan Engkau. Kami tidak mampu Tuhan. Tanda-tanda itu ada. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan. Biarlah hati kami selalu berpaut kepadamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang percaya kepadamu. Kami percaya Engkau akan angkat kami Tuhan. Amin. Untuk kami tidak mengalami yang namanya kesusahan. Yesus. Karena kami orang percaya, sungguh mengandalkan Engkau. Amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau yang sudah memilih pemimpin kami yang baru. Kami percaya Engkau campur tangan di dalam setiap kepemimpinan pemimpin kami yang baru Tuhan. Engkau yang memilih, Engkau yang berkuasa atas kehidupannya. Engkau pakai mereka untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dan kami percaya tangan Tuhan tidak pernah membiarkan untuk pemimpin-pemimpin kami yang baru. Dan untuk pemimpin kami yang lama Tuhan, berikan kekuatan sampai pada akhirnya nanti untuk mereka boleh memimpin bangsa kami. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu ada di dalam setiap pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah Tuhan. Kami tahu pemimpin kami mungkin banyak kesalahan. Tetapi Engkau yang mengampuni mereka semua Tuhan. Agar berkat-berkat tercurah untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami. Engkau yang akan melepaskan kutuk-kutuk untuk bangsa kami. Karena bangsa kami ini boleh ada, itu oleh karena kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk TNI Polri yang bersinergi untuk mengamankan bangsa kami Tuhan. Kami percaya kepada TNI Polri ini Tuhan, berikan kesatuan hati untuk memberikan rasa aman di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kota Purwakarta di mana kami boleh ada. Tuhan, kami bersyukur untuk kondisi yang sungguh kondusif di mana kami boleh beribadah, di mana kami boleh bebas memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah kota Purwakarta menjadi kota shalom untuk Purwakarta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati pemimpin Purwakarta. Engkau pakai pemimpin kami menjadi pemimpin yang boleh menyukakan hati setiap rakyatnya dan takut akan Engkau. Dan kami pun juga menyerahkan pemilihan pemimpin kota Purwakarta Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memilih pemimpin kami yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang mungkin ada di pelosok-pelosok sana Tuhan. Kami tahu mereka di mana mereka mendapatkan kesulitan. Tetapi kami bersyukur Engkau berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka yang menjadi ujung tombak untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan terlebih boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau Tuhan. Kabar baik tentang keselamatan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala kami di tempat ini. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Banyak jiwa yang dimenangkan. Banyak jiwa yang mendapatkan berkat. Tuhan berkati Ibu Gembala keluar masuknya. Engkau berikan kekuatan kesehatan. Hanya nama Tuhan yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk Ibu Wakil Gembala Tuhan, di mana jari lelahnya yang sungguh luar biasa Tuhan. Engkau berikan kekuatan kesehatan dan terlebih boleh menjadi kesaksian hidup dan boleh memberitakan berita baik tentang Engkau Tuhan, dan banyak jiwa yang dimenangkan. Tuhan Yesus memberkati para pelayan yang ambil bagian di ibadah pada malam hari ini Tuhan. Tanpa kecuali Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Engkau yang menaungi kami. Kalau sebentar kami akan pulang, Engkau sertai kami semua. Tibakan kami di rumah kami masing-masing. Dan kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami. Dan kembalikan kami Tuhan untuk bertemu di ibadah yang akan datang. Dan kami bersyukur untuk semuanya ini. Sebentar kami akan menerima berkat lewat hamba-Mu. Tuhan, inilah kehidupan kami. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera malam hari ini. Besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semuanya. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.